Baik, terima kasih Mas Adio sudah dibantu share untuk himsinya. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu yang merupakan perwakilan dari himsi wilayah dapat merename dengan format wilayah underscore nama, seperti contohnya nama saya, Banten underscore Sheila. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan virtual background juga sudah kami share pada kolom chat. Silakan jika dapat digunakan. Sebelum kita memasuki ke inti acara, mari kita sambut sejenak Ketua dari Himsi Banten, Bapak Muhammad Abdillah Nuradi atau Pak Alex Nuradi. Boleh Pak Alex untuk memberikan sepatah dua kata sambutannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar ya Mbak Sheila, Mas Adio. Jelas, Mas. Jelas ya, baik. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan anggota MC Banten ataupun peserta Psiko Edukasi Online 9 April 2023 ini. Ini adalah kegiatan HB yang digelar rutin setiap bulan dalam bentuk temanya itu psikoedukasi, dan ini sudah kegiatan yang kedua ya sejak bulan Maret yang lalu yang temanya mengenai bipolar, kemudian yang bulan ini adalah mengenai autism spectrum disorder. Saya ucapkan selamat kepada tim hubungan masyarakat dan transformasi digital HB yang sudah sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kedepannya tetap lancar. Kemudian Bapak dan Ibu, selain digelar secara online, psikoedukasi juga dirancang untuk dibuat secara offline. Jadi silakan ditunggu undangan ataupun pengumuman dari seri-seri psikoedukasi lainnya dari Himsi Banten. Selain itu, kami juga ada beberapa program kerja lain selain dari psikoedukasi yang akan kami infokan pada rapat kerja wilayah bulan Mei setelah Lebaran nanti. Jadi harapannya Bapak dan Ibu selain mengikuti kegiatan hari ini juga bisa mengikuti kegiatan Himsi Banten yang selanjutnya ke depan. Itu aja. Selamat mengikuti psikoedukasi online-nya. Semoga lancar dan selamat datang kepada pembicara kita ini ya, Ibu Margareta Tri Anita Untari, Ibu Ayu Novianti, kemudian ada juga moderator kita Ciamik, Bu Linda Maisha. Terima kasih juga untuk Ibu Sheila sebagai hostnya ya, host gitu ya. Kemudian terima kasih juga buat penggawa tim Humas dan Transformasi Digital Mas Adio. Selamat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Alex Nuradi untuk sambutan hangatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita langsung ke inti acara, mungkin kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang bisa menyalakan kameranya, menggunakan virtual background, boleh di on cam dulu, kita akan foto bersama. Ada 2 slide Bapak Ibu kurang lebih, jadi mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Saya masih tunggu Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan mulai dari layar yang pertama, nanti kita akan pindah ke layar yang kedua. Baik. Untuk layar pertama, saya akan mulai, Bapak Ibu ya. Boleh senyum, boleh bergaya, boleh berpose, seperti itu ya. Boleh kita mulai untuk dokumentasi di slide yang pertama. Saya akan hitung bersama, mulai dari sekarang. 1, 2. Ya. Oke, sebentar saya save dulu. Yang pertama. Oke, kita pindah Bapak Ibu ya ke layar yang kedua. Silakan Bapak Ibu senyum juga. Bisa berpose juga. 1, 2, 3. Oke.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berfoto bersama seperti itu ya, memberikan senyum-senyum terbaiknya pada pagi hari ini. Ya, mungkin mari Bapak Ibu tanpa kita berlama-lama lagi, kita memasuki inti acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Linda Masya, Magister Psikologi, Psikolog. Silakan Mbak Linda untuk memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Sheila. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kalau dari videonya nih terlihatnya cerah-cerah ceria nih semuanya nih teman-teman. Senang banget deh ya, meskipun kita ketemunya secara online, tapi bisa kerasa nih ya aura pengen belajarnya, aura pengen yuk kita bareng-bareng nih ngobrol-ngobrol tentang topik yang memang lagi menjadi highlight ya di bulan ini, yaitu tentang autism spectrum disorder. Gitu. Saya yakin juga teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang sudah pernah punya pengalaman gitu ya berinteraksi dengan anak-anak gitu ya atau dewasa dengan autism yang nanti bisa memberikan pengalamannya juga gitu, atau mungkin ada hal yang masih aku masih penasaran nih tentang autism dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas bersama dengan dua narasumber hebat kita hari ini yang akan berbagi ilmu dengan kita. Nah, terkait dengan webinar kita supaya kegiatan kita berjalan dengan efisien dan lancar, maka saya akan minta tolong kepada teman-teman peserta untuk memute dulu mikrofonnya. Nanti boleh dibantu sama host ya untuk dibantu di-mute dulu supaya tidak ada suara yang bocor dan mengganggu. Nah, kemudian kalau ada rekan-rekan yang bermasalah dengan sinyal, boleh di-off dulu kameranya supaya yang penting suaranya terdengar dengan jelas. Tapi kalau misalkan tidak ada kendala, maka silahkan tetap di-stay on kameranya supaya kita bisa lihat-lihatan gitu ya, bisa lihat senyumnya Mbak Sheila gitu ya, senyumnya Mas Adio nih yang ada di layar sekarang. Oke, berikutnya nanti bila rekan-rekan ada yang ingin bertanya gitu, boleh nanti akan diberikan waktu untuk bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita. Atau kalau ada yang merasa, aduh aku takut lupa kalau nanyanya nanti gitu. Boleh nggak kalau aku ketik dulu sekarang, boleh banget silahkan ketik di kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan saya bacakan. Begitu. Oke, sebelum kita memperkenalkan dua bintang tamu kita hari ini, apakah dari rekan-rekan peserta ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis webinar kita hari ini? Oh ya, bagi yang mau pakai virtual background sudah di-share ya di kolom chat, seperti yang tadi diinfokan. Oke, nampaknya sudah pada nggak sabar ya, pengen kenalan nih sama narasumber kita. Oke, sekarang saya mau memperkenalkan dulu. Yang pertama ini ada Mbak Ayu Novianti. Yuk kita sapa dulu yuk. Halo Mbak Ayu. Halo semuanya, halo Mbak Linda. Apa kabar Mbak Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, Mbak Ayu ini adalah lulusan dari Magister Psikologi di UPAI ya, lulusan tahun 2020. Dan sekarang juga berpraktik di Kalbu. Betul ya Mbak Ayu ya? Dan Mbak Ayu ini kalau teman-teman mau konsul dengan Mbak Ayu, mau ketemu dengan Mbak Ayu, juga bisa via platform Halodoc nih ya Mbak Ayu ya. Tinggal di-search aja ya. Oke. Nah Mbak Ayu, nanti kita mau ngobrol-ngobrol ya Mbak ya, tentang materi kita hari ini. Oke. Thank you ya Mbak Ayu sudah berkenan untuk join bareng sama kami di sini. Dan satu lagi nih teman-teman, ada rekan kita yang akan berbagi juga hari ini adalah caregiver dari anak-anak dengan ASD, yaitu ada Mbak Margareta Sri Anita Utari. Mana nih Mbak? Nah, ini dia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Eta? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Oke, Ya, thank you ya sehat Mbak ya semua. sudah bergabung ya. Nah Iya. teman-teman, Mbak Eta ini adalah lulusan dari PLB di Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 ya Mbak Eta ya, luar biasa Iya. ya. Dan aku berpraktek dari sebagai terapis dari 2009
dan menjadi GPK atau guru pendamping khusus ya Mbak ya di sampai saat ini ya. Oke, nanti kita akan meminta ini nih meminta dengan baik-baik gitu ya, bukan mau mencuri ilmu tapi kita mau minta baik-baik gitu ya, ilmu dari dua Mbak narasumber kita hari ini yang luar biasa banget. Dan nanti Mbak Ayu dan Mbak Eta kita akan santai aja ya, kita akan sharing bareng gitu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai dengan pemaparan dari Mbak Ayu dulu. Oke, silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Linda. Kalau gitu saya langsung mulai aja ya, karena waktu yang dikasih nih, kalau kita ngobrol panjang tuh Iya, nanti nggak kalau cukup. dibacain semua CV-nya habis buat kenalan. Iya, benar. Jadi kenalannya nanti kita pindahin aja ke sesi yang lainnya, mana tahu ada yang berminat ya kan, jadi kita pindahin. Oke, kalau gitu saya langsung mulai aja untuk webinar hari ini. Saya izin share screen ya Mbak Linda. Silakan Mbak Ayu. Oke. Sudah terlihat? Sudah aman. Suara saya putus-putus nggak? Suaranya aman, cuma gambarnya yang putus-putus. Iya nih, gambarnya agak, coba kalau misalkan saya stop video dulu ya. Nggak tahu kenapa nih dari tadi. Oke, mungkin pada saat pemaparan pakai slide boleh di off dulu kameranya, tetap cantik kok Mbak, sama aja fotonya sama aslinya ternyata. Ya, oke, berarti kalau gitu suaranya aja ya, karena kalau video mungkin karena pesertanya cukup banyak, terus nggak bisa menampung nih yang ini internetnya, jadi kayaknya nggak stabil jadinya videonya, jadi terputus-putus. Oke, jadi saya coba ini aja. Oke, sebelumnya terima kasih untuk HIMSI Banten yang sudah mempercayai saya untuk mengisi webinar hari ini dengan judul Autism Spectrum Disorder atau ASD. Terima kasih kepada Bapak Alex dan rekan-rekan HIMSI Banten lainnya. Saya sangat bangga karena dipercaya untuk mengisi materi yang menurut saya nih cukup harus kita bahas. Karena apa? Karena sebenarnya orang-orang sudah pada mengetahui tentang autism ini, cuman mereka masih bingung apa aja ya ciri-cirinya. Terus kalau udah ketahuan, saya harus bagaimana gitu. Makanya saya sangat senang banget nih, kayaknya pesertanya sudah cukup banyak. Kemarin terakhir diinfokan sudah hampir 200-an, cuma saya nggak tahu nih yang join apakah sudah sampai segitu. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Nanti akan ditambahkan dari Mbak Margareta terkait mungkin lebih ke prakteknya ya. Kalau saya kan dari segi teori, terus apa yang kita ketahui tentang autism spectrum disorder ini. Nah, kalau mau tahu prakteknya langsung nih sama Mbak Margareta gitu. Oke, kita langsung saja. Apa sih ASD itu? ASD itu singkatan Autism Spectrum Disorder, kan kepanjangan, jadi kita sebutnya ASD aja. Nah, mungkin di sini rekan-rekan ada yang familiar dengan foto yang saya share ini. Ini adalah salah satu cuplikan dari drama Korea. Ketahuan banget ya saya suka drama Korea. Jadi ini tuh ada cuplikan gambar dari salah satu drama Korea. Mungkin rekan-rekan semuanya pernah nonton atau pernah tahu lewat di iklan Netflix. Nah, ini saya ngebahas tentang ini. Kenapa saya tampilin ini? Bukan karena saya mau mempromosikan drama Koreanya, enggak. Karena drama Korea ini sebenarnya membahas tentang anak ASD itu sendiri. Nah, kalau misalkan rekan-rekan semuanya pengen tahu apaan sih isi filmnya, nah rekan-rekan semuanya bisa lihat, bisa nonton tentang drama Korea ini, namanya The Extraordinary Attorney Woo-yu apa? Saya kurang hafal judulnya. Jadi di drama Korea ini menceritakan seorang anak
yang mengidap ASD, tapi dia bisa sukses menjadi seorang lawyer atau pengacara. Kok bisa? Emang anak ASD nggak punya kesulitan untuk belajar loh. Jadinya anak ASD itu seperti apa sih? Kenapa bisa jadi seorang lawyer gitu? Kalau misalkan kita terus bertanya-tanya ya. Kemudian, nah sebenarnya definisi dari autism spectrum disorder ini adalah sebuah gangguan di mana terkait dengan perkembangan dari seseorang. Bisa didefinisikan secara perilaku yang mencangkup berbagai kemungkinan gangguan perkembangan dalam interaksi dan komunikasi sosial yang timbal balik, dan juga tampilan perilaku yang stereotip, berulang, atau terbatas. Ini definisi menurut teorinya, gitu. Nah, kalau misalkan ditanya gangguan ASD ini tuh bisa kita deteksi dari kapan sih, Mbak Ayu? Nah, sebenarnya anak-anak ASD ini bisa kita lihat ciri-cirinya sedini mungkin, gitu. Cuman kalau misalkan kita mau lebih jelas lagi, biasanya itu di atas 2 tahun. Karena kalau misalkan contoh speech delay, rekan-rekan semua tahu ya speech delay, itu kita bisa dikatakan speech delay ketika si anak umur 2 tahun ke atas belum bisa berbicara dengan lancar. Itu bisa kita katakan ada gangguan speech delay. Nah, biasanya anak-anak speech delay ini sering dikaitkan dengan autism. Kenapa? Karena anak-anak autism salah satu cirinya itu adalah keterlambatan bicara. Tetapi anak speech delay belum tentu kok autism. Jadi jangan mengira, wah anak saya, misalkan rekan-rekan semua punya anak saya kayaknya speech delay. Wah berarti autism dong, belum tentu. Mungkin saja dia hanya keterlambatan bicara saja, tapi belum tentu autism. Jadi perlu dikaji ulang atau diperiksa lebih lanjut gitu. Apakah anak ini memiliki autism atau tidak gitu. Nah, itu usia dari 2 tahun ke atas. Tapi kalau misalkan rekan-rekan mungkin lebih peka atau lebih memahami teori-teorinya, sebenarnya dari awal hitungan bulan itu udah ketahuan anak ini mengidap ASD atau tidak. Dari mana Mbak Ayu kelihatannya? Pertama kita bisa memperhatikan attention-nya atau perhatiannya. Biasanya di usia 6 bulan, 5 bulan itu kita suka menstimulasi dengan permainan yang kayak kerincing-kerincingan, terus ketika kita ajak bicara, apakah dia menatap mata kita? Nah, ciri-ciri, nanti saya jelasin juga ciri-cirinya. Nah, salah satu ciri-cirinya itu kalau misalkan kira-kira ada gejala ASD, di usia 5-6 bulan ketika kita mengajak bicara, itu mata anak itu nggak fokus, jadi kemana-mana, terus attention-nya itu berkurang. Ketika kita stimulasi dengan mainan yang goyang-goyang seperti itu, mereka nggak bisa mengikuti arah goyang mainannya itu. Nah, itu salah satu ciri-ciri atau gejalanya, tapi kita nggak bisa langsung bilang mendiagnosis, ih kayaknya anak saya autis nih. Kata Mbak Ayu, kalau nggak bisa ngikutin ini, berarti dia autis. Nggak gitu juga. Jadi kita perlu melakukan observasi. Kalau saya bilang sama beberapa klien saya, coba observasi terlebih dahulu sampai si anak umur 2 tahun. Ketika 2 tahun ke atas masih ada gejala-gejala seperti itu, nah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik ke psikolog ataupun ke dokter spesialis anak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge anak itu mengidap ASD atau tidak, karena ketika kita judge yang harusnya tidak, maka menjadi iya gitu. Jadi harusnya anak ini cuman agak sedikit terlambat perkembangannya kok, tapi bukan ASD, tapi kita mengira itu ASD. Lama-lama dengan judge kita sebagai orang tua, secara tidak langsung atau di alam bawah sadar kita akan memperlakukan si anak seperti ASD dan akan menjadi ASD beneran dong. Jadi sebaiknya sebagai orang awam yang tidak mengetahui, jangan langsung menjudge si anak ini mengidap ASD atau tidak. Kita lihat dulu, observasi dulu, setelah itu kita konsultasikan ke tenaga yang ahlinya, gitu. Lalu terkait dengan intelijensi. Nah, apakah anak ASD itu memiliki intelijensi yang low atau enggak ya Mbak Ayu?
bisa nggak ya dia sekolah, bisa nggak ya dia jadi orang sukses gitu. Jadi anak-anak ASD sama kok, sama seperti kita gitu. Mereka memiliki intelijensi mulai dari yang bawah sampai yang jenius atau gifted disebutnya, anak gifted. Dengan gifted itu tuh jenius. Jadi dia punya keahlian yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang normal pada lainnya. Contoh seperti film drama Korea yang ini, jadi dia ini bisa menghafal di dalam ceritanya tuh dia bisa menghafal buku-buku KUHP, pidana, perdata itu semuanya dihafal. Lengkap. Jadi dia memang termasuk ke golongan intelijensi yang gifted. Gitu. Tapi dengan arahan orang tua yang tepat. Kalau misalkan anak itu punya intelijensi yang tinggi, anak ini termasuk jenius, tapi orang tua tidak tahu, makanya percuma aja. Pasti anak itu dicap tanda kutip bodoh atau tidak bisa mengikuti pelajaran dan lain-lainnya. Makanya perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan intelijensi gitu. Oke, sekarang kita beralih ke apa aja sih ciri-ciri yang bisa kita lihat dari anak ASD itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat dari segi interaksi sosialnya. Jadi, kita bisa melihat ASD dengan 3 hal. Yang pertama, interaksi sosial, komunikasi, dan adanya perilaku stereotip. Gitu. Jadi, interaksi sosialnya bagaimana anak ini? Apakah dia bisa bergaul dengan mudah? Apakah dia tidak takut ketika berinteraksi dengan orang lain? Itu kita bisa perhatikan. Komunikasi. Anak-anak ASD memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. Makanya tadi saya bilang, anak ASD ini sering dikaitkan dengan speech delay. Gitu, karena anak-anak dengan ASD memiliki kesulitan dalam berkomunikasinya, baik menyampaikan apa yang dia pikirkan atau rasakan, terus dia tidak bisa mengelola kata-kata, itu tuh sulit untuk dilakukan oleh anak-anak ASD. Perilaku stereotip. Setiap anak ASD memiliki ciri perilaku tertentu. Gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya mau nge-share satu video. Sebentar, saya coba buka dulu. Oke, di sini ada satu video terkait anak ASD itu sendiri. Nanti rekan-rekan semua bisa lihat terlebih dahulu, lalu kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman punya gambaran mungkin yang belum pernah melihat langsung anak ASD itu seperti apa. Jadi di sini rekan-rekan semuanya bisa melihat, oh anak ASD itu seperti ini. Tapi kalau misalkan yang sudah pernah, ya kita lebih mengamatinya lebih dalam lagi. Oke, saya coba play ya. Mbak Ayu, apakah video ini ada di YouTube? Sorry, kenapa Mbak? Apakah video ini ada di YouTube supaya bisa kita bantu di play streaming? Ada, nggak kelihatan ya? Oh, soalnya putus-putus nih Mbak. Oh gitu, ada, cuman agak susah sih nyarinya. Oke, sebentar ya. Streaming ya. Putus-putus ya? Iya. Sekarang aku coba buka dulu ya. Oke, coba. Coba saya ini di YouTube. Ada streaming tapi bukan yang tadi. Oh, ada. Oke. Ada? Oke. Ya, coba aku share ya. Sip. Videonya pendek doang kok nih kayaknya, teman-teman.
Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, tapi belum Sudah. play. Iya, memang belum di-play. Oke, sekarang sudah di-play. Jika kita lihat anaknya ini memang agak kesulitan untuk berbicara, bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Terus bergerak terus. Dan adanya perilaku stereotip. Perilaku stereotip itu seperti perilaku tertentu dari si anaknya. Dia selalu menggerak-gerakkan tangan. Banging? Well, Ian used to do that when he was little. Yeah. Eating some dinner. Over there, buddy. Oh, settle down. Settle down. There you go. Nah, dari kecil sebenarnya udah bisa kelihatan ya, ini mungkin 1 tahun, usia 1 tahun itu tuh udah mulai kelihatan dari perilaku sih, lebih ke perilakunya si Banging his head on the anak. box now. Oh, do you pop it? Okay. Baby, that's not a good idea. That's how Ian got cut on the mirror. Hold on. Is it too loud? I said I'm out of here. You're a genius. Oke, Mbak Linda, saya rasa cukup, bisa di-stop aja. Oke. Oke, thank you Mbak Linda, sudah membantu. Sama-sama. Silahkan dilanjutkan Mbak Ayu. Oke, lanjut ya. Oke, nah itu kita lihat kalau misalkan dari video kita bisa lihat lebih ke perilakunya ya. Ada perilaku stereotip itu sendiri, kemudian cara dia berkomunikasi. Anak-anak ASD itu memiliki kesulitan dalam berkomunikasi gitu. Nah, lalu apa sih penyebabnya kenapa anak-anak bisa mengidap yang namanya autism spectrum disorder? Dan kenapa namanya spektrum gitu? Kenapa spektrum? Karena kalau misalkan autism itu merupakan gejalanya. Kalau sudah spektrum berarti itu mencakupi keseluruhan dari gangguan di otak. Jadi autism spectrum disorder itu sebenarnya ada gangguan atau kelainan di otak si anak. Apa aja pengaruhnya, apa aja penyebabnya, penyebabnya itu ada dari 2 faktor sebenarnya. Tapi kalau ditanya persentasenya besaran mana sih Mbak Ayu? Kalau kita bicara persentasenya sebenarnya kita belum bisa menentukan lebih lanjut karena penelitian juga belum ada terkait dengan persentase yang pastinya gitu. Jadi di sini saya hanya menulis 50-50. Jadi tergantung dari kondisi si anak itu sendiri. Yang pertama ada faktor dari genetik. Faktor genetik itu apa? Genetik itu seperti adanya kelainan kromosom gitu. Kemudian mungkin ada kelainan-kelainan lain yang terjadi pada saat masa kehamilan gitu. Itu adalah faktor dari genetik. Mungkin saja ada turunan
turunan dari ibu bapaknya, mungkin ada yang mengidap ASD lalu menurun ke si anaknya. Itu faktor dari genetik. Kemudian faktor lingkungan itu apa? Faktor lingkungan di sini bukan berarti seperti pola asuh, itu tuh enggak. Karena anak ASD itu belum tentu dari pola asuhnya. Faktor lingkungan ini seperti pertama, anak-anak yang lahir prematur ada kemungkinan mengidap ASD. Kemudian anak-anak dengan berat badan lahirnya itu rendah, itu juga bisa jadi kemungkinan terjadinya ASD. Kemudian faktor lingkungan yang lainnya adanya mungkin ibunya waktu sedang hamil punya sebuah penyakit atau pernah infeksi tertentu yang mempengaruhi tentang ASD itu sendiri. Gitu. Jadi faktor lingkungan ini kita nggak bisa kaitkan dengan pola asuh orang tuanya, enggak. Jadi misalkan ada anak yang kira-kira mengidap autism, wah jangan-jangan orang tuanya nih ngasihin handphone terus gitu kan. Bisa aja sih pemberian handphone terus-menerus itu menjadi salah satu faktor pendukung. Gitu. Jadi ketika si anak ini sudah punya faktor yang lainnya, faktor utamanya, misalkan dia sudah punya dari segi genetiknya, lalu didukung dengan pola asuh orang tua yang selalu memberikan gadget, nah bisa menjadikan anak itu ASD itu sendiri gitu. Jadi faktor-faktor penyebabnya ada 2 faktor dan salah satunya tuh seperti itu. Oke, kita balik lagi ke ciri-ciri anak ASD. Yang pertama itu social interaction, interaksi sosial. Anak-anak ASD itu sulit untuk melakukan eye contact. Jadi kalau kita mau ngajak anak-anak ngomong, itu tuh susah kita mengajak untuk 4 mata menatap kita dengan fokus, itu anak-anak ASD memiliki kesulitan seperti itu. Poor interaction with others, jadi mereka memiliki kekurangan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lost attachment, mereka sulit untuk melekatkan diri atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Biasanya anak-anak ini akan merasa nyaman dengan orang-orang yang memang sudah hari-harinya ketemu, misalkan orang tua, pengasuhnya, atau bahkan guru-gurunya. Jadi kalau misalkan ketemu orang baru, itu mereka akan merasa tidak nyaman. Bahkan bisa tantrum, tahu ya rekan-rekan semuanya tantrum, bisa ngamuk, dan bisa marah-marah gitu. Itu untuk orang kalau misalkan dia baru ketemu sama orang-orang yang baru gitu. Poor social smile, jadi nggak murah senyumnya itu hanya tertentu saja dalam situasi tertentu sama orang-orang tertentu. Kalau misalkan kita di jalan, ayo mbak, iya ayo gitu, kita senyum ya. Nah kalau anak-anak ASD nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka cemberut aja atau nggak diem aja, mungkin dikira orang sombong atau apa, tapi mereka memang memiliki yang namanya kekurangan untuk senyum sosial gitu. Nggak bisa mereka senyum dengan gampangnya, dengan mudahnya ke orang-orang yang baru, apalagi orang-orang yang nggak dikenal, itu tuh mereka sulit untuk melakukan itu. Kemudian ada stereotype behavior, perilaku yang tertentu, stereotype gitu. Ada repetitive action, specialized attachment with specific object. Jadi anak-anak ASD ini ketika kita melihat sebuah mobil, mainan mobil-mobilan, yang dilihatnya itu bukan mobil-mobilannya secara keseluruhan, tapi mereka fokus di salah satunya saja. Misalkan fokus di rodanya. Mereka akan melihat rodanya terus, memainkan rodanya terus. Jadi anak-anak ASD itu tidak fokus dengan keseluruhan mobil-mobilannya. Hanya satu bagian atau spesifik objek saja yang mereka perhatikan. Tuh. Kemudian mereka juga sensitive to specific object atau sesuatu. Misalkan anak-anak ASD ini biasanya mereka itu peka atau pendengarannya itu sangat peka, beda sama kita. Makanya mereka tidak suka di lingkungan yang sangat ramai. Karena apa? Mungkin kita mendengar suara keramaian ya biasa aja. Tapi untuk anak-anak ASD itu sangat mengganggu.
buat dia. Gitu. Jadinya anak-anak ASD ini memang kalau nggak dilatih, nggak dikasih pendidikan atau tidak disekolahkan, itu mereka akan mengurung diri di dalam kamar atau di rumah. Rocking body, menggerakkan badan terus-menerus, seperti yang tadi kita lihat videonya, mereka nggak bisa diem, fokus gitu, nggak. Mereka terus melakukan gerakan-gerakan, bahkan ketika sedang main gadget aja mereka tangannya bergerak atau melompat-lompat. Nah, itu adalah ciri dari stereotype behavior itu sendiri. Communication problem, otomatis anak dengan ASD memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Yang pertama, mereka punya masalah dalam vocabulary. Mereka vocabulary-nya itu terbatas. Makanya biasanya kalau di sekolah kebutuhan khusus, itu tuh mereka diajarin untuk berbicara, menggunakan kata-kata, gitu. Nah, anak-anak ASD itu dilatih seperti itu. Mereka kesulitan untuk membuat sebuah kalimat, itu kesulitan. Bahkan seringkali ngomongnya itu kebalik-kebalik. Tuh. Nah, kemudian ada ekolalia. Ekolalia ini mengikuti atau mengulang cara bicara orang lain. Misalkan kita kalau bisa bertanya sama dia, "Kamu sudah makan?" Nah, anak-anak ASD ini suka bilang sama mengikuti apa yang kita tanyakan, "Kamu sudah makan?" gitu. Jadi dengan nada dan cara bicara yang sama seperti kita, ekolalia. Ini adalah ciri khusus dari ASD itu sendiri. Kemudian ada poor attention, mereka kesulitan atau untuk fokusnya tuh sulit. Mereka tuh sulit untuk fokus, untuk memperhatikan sesuatu, itu tuh mereka memiliki kesulitan untuk anak-anak ASD. Lalu apa aja sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita udah lihat nih anak kita atau misalkan saudara kita punya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan gitu. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan intelijensi. Oh iya, ini tuh yang biasa saya lakukan ya, karena setiap psikolog mempunyai cara-caranya tertentu. Jadi beda-beda. Setiap psikolog mempunyai cara pemeriksaan atau asesmen yang beda-beda. Kalau ini adalah biasanya saya lakukan untuk mendiagnosis atau menegakkan diagnosis si anak ini mengalami ASD atau tidak. Yang pertama itu saya akan melakukan yang namanya pemeriksaan intelijensi. Bagaimana intelijensi si anak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita mengetahui atau tahu gitu bagaimana kapasitas belajar si anak, bagaimana kapasitas menampung informasi si anak. Walaupun dia ASD, dia tetap bisa belajar seperti biasa atau tidak gitu. Makanya saya melakukan yang namanya pemeriksaan intelijensi. Alat tesnya apa? Tergantung atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan tentang usianya masih anak-anak, saya biasanya pakai WISC, tapi ketika sudah menginjak remaja ke dewasa, saya biasanya pakai WBIS atau alat-alat tes intelijensi yang lain sesuai kebutuhannya. Gitu. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan kuesioner, namanya itu CARS, The Childhood Autism Rating Scale. Jadi ini tuh seperti kita sendiri sih yang mengisinya, bukan si anaknya, karena pasti tidak bisa. Jadi seperti observasi, panduan observasi dengan CARS ini sangat-sangat membantu kita apakah si anak memang ASD atau tidak. Kemudian saya akan melakukan observasi dan role play. Role play ini membantu kita untuk melakukan observasi. Biasanya saya akan mengajak mereka tuh bermain. Kalau misalkan ada suatu mainan kesukaannya, saya akan mengajak mereka untuk bermain. Di situ saya akan melakukan observasi. Kemudian wawancara. Wawancara ini biasanya saya lakukan kepada orang tua. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan si anak di rumah atau di luar sekolah gitu. Karena kita tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan 1-2 pertemuan saja. Jadinya saya butuh wawancara atau data dari orang tuanya juga gitu. Nah, ini adalah asesmen yang biasa saya lakukan untuk menegakkan diagnosis
diagnosis apakah si anak ini mengidap ASD atau tidak. Nah, kalau misalkan kami sebagai psikolog, terutama psikolog klinis, panduan kami sekarang DSM-5. Saya juga menggunakan DSM-5. Sebelumnya ada DSM-4TR, tapi sekarang ini sudah banyak menggunakan DSM-5. Jadi ini adalah kriteria-kriteria untuk menegakkan sebuah diagnosis. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang dari background-nya psikologi atau psikolog paham mengenai ini ya, tapi mungkin ada beberapa yang tidak background-nya dari psikologi. Jadi DSM ini itu apa? DSM ini itu panduan kita sebagai seorang psikolog untuk menegakkan diagnosis. Itu terutama untuk psikolog-psikolog klinis. Jadi buku panduan, kitabnya psikolog istilahnya gitu ya, bukan kitabnya psikolog itu pakai DSM. Nah, di setiap gangguan itu memiliki kriterianya tuh berbeda-beda. Kalau misalkan kita bicara ASD, 2 kriteria itu harus terpenuhi. Kalau sebelumnya contohnya DSM-4TR itu 3 kriteria harus terpenuhi, tapi untuk DSM-5 itu butuh 2. Jadi dari diagnosis kriteria ini ada 2 nggak ya yang terpenuhi? Contoh, misalkan defisit dalam perilaku komunikatif nonverbal, sama dia ini memiliki gerakan motorik stereotip atau berulang. Nah, itu udah ada 2 kriteria yang terpenuhi. Berarti bisa kita tegakkan diagnosis bahwa anak ini mengidap ASD. Gitu. Jadinya ini buku panduan kita, tapi tidak bisa sembarangan menegakkan diagnosis. Harus balik ke asesmen yang tadi, yang ini, yang ada pemeriksaan intelijensi, ada CARS, observasi, dan wawancara. Barulah kita tegakkan diagnosis. Jadi nggak bisa sembarangan, wah anak ini kayak begini, anak ini kayak gini, gitu nggak bisa. Harus melalui pemeriksaan asesmen itu sendiri yang dilakukan dengan tenaga-tenaga profesional, salah satunya psikolog klinis. Kemudian, apa sih terapi yang cocok untuk anak ASD itu sendiri? Sebenarnya jenis terapi itu banyak dan dikembangkan semakin berjalannya waktu itu dikembangkannya sudah semakin banyak. Para ahli juga sudah menerapkan beberapa terapi untuk anak ASD itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan yang sering dilakukan, biasanya itu ada terapi perilaku. Atau yang bisa kita sebut, salah satunya Applied Behavior Analysis, atau ABA. Nah, ABA ini tuh sudah memang terkenal sebuah terapi untuk anak berkebutuhan khusus dengan diagnosis ASD. Gitu. Kemudian ada terapi okupasi. Terapi okupasi ini sering dilakukan. Misalkan untuk apa? Untuk mereka lebih bisa terjun di kehidupan sosial lainnya. Atau misalkan biar mereka bisa okupasi, kalau misalkan okupasi fisik, gerak tubuhnya bisa untuk dikontrol, nggak terlalu gerak-gerak atau nggak terlalu bergerak ke sana kemari, jadi lebih bisa dikontrol. Kemudian ada diet gluten dan casein. Diet gluten ini agar si anak tidak sugeras. Jadi anak-anak normal saja kalau misalkan sugeras itu nggak bisa diem ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalkan anak-anak kecil kita kasih kebanyakan sugar atau gula-gula kayak permen, coklat, itu mereka jauh lebih aktif. Apalagi anak ASD. Anak dengan autism spectrum disorder, kalau misalkan kebanyakan gula, itu hiperaktifnya semakin menjadi. Tidak kebanyakan gula aja mereka hiperaktif. Apalagi kebanyakan gula, itu akan semakin hiperaktif dan tidak bisa terkontrol. Makanya sebaiknya diet yang namanya sugar atau gula. Kemudian diet casein. Casein ini adalah bahan-bahan makanan yang terbuat dari susu. Gitu. Jadi diet gluten dan casein ini bisa salah satu, biasanya sering direkomendasikan para dokter sih untuk melakukan diet gluten dan casein itu sendiri. Lalu, oke. Waktunya masih ada Mbak Linda?
Sudah habis Mbak Ayu, mungkin Oh, sudah habis. sepertinya Oke, kayaknya satu slide lagi nih, satu slide lagi. berikutnya bisa nanti kita diskusikan bareng sama Mbak Eta ya, karena udah mulai ke aplikasi. Oke. Jadi kalau kayak gini memang nggak kerasa ya waktunya. Mungkin Iya, saya oke. sedikit lagi ya Mbak Linda, ini Siap, tinggal silakan. satu slide lagi. Ini ada do and don't, apa yang bisa kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, segera melakukan pemeriksaan ke tenaga ahli jika menemukan gejala-gejala ESD itu sendiri. Don't-nya dibiarkan dan berharap akan hilang dengan sendirinya, karena itu impossible gitu, nggak bisa. Melatih untuk bisa lebih baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tapi jangan dilakukan untuk menetapkan sebuah target, contohnya prestasi, kamu harus jadi ranking 1 ya, atau kamu harus 5 besar, itu nggak bisa. Memberikan pendidikan yang sesuai, seperti anaknya itu kalau misalkan kita sudah tahu ASD, kita sekolahkan di sekolah yang memang menyediakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, bukan di pendidikan formal yang biasa. Kemudian mengembangkan minat dan bakatnya. Jangan memaksakan kehendak orang tua, karena itu akan sia-sia jika kita terapkan ke ASD. Mungkin itu aja pemaparan materi dari saya. Karena waktunya terbatas, jadi kita cepat-cepat karena masih ada sesi lainnya dari Mbak Eta. Mungkin Mbak Eta bisa lebih sharing ya Mbak, bagaimana penerapannya langsung ke anak ASD itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Ayu, seru banget ya. Memang kayaknya harusnya 1,5 jam kali ya kita membahas satu-satu gitu ya. Oke, thank you. Menghemat waktu, kita langsung ke Mbak Eta. Mbak Eta, Yo, ya. hari Mbak ini Linda. kita pengen denger nih ya. Tadi kan secara latar belakang teoritis ya dari psikolog sudah menjabarkan tentang perkenalan terhadap apa sih itu autism spectrum disorder gitu ya. Tadi sudah dijelaskan tentang ada beberapa perilaku stereotip gitu ya, atau perilaku yang merupakan ciri-ciri umum yang muncul pada anak-anak atau individu dengan autism. Salah satunya tadi ya yang cukup mungkin mengganggu keberfungsian sosial adalah komunikasi dan behavior-nya ya. Makanya tadi Mbak Ayu juga menjelaskan salah satu intervensi yang paling banyak dilakukan adalah terapi untuk behavior perilaku. Mungkin lebih ke Mbak Eta boleh nggak sih sharing ke kita gitu, menyambung dari yang Mbak Ayu tadi, seperti apa sih Mbak Eta bentuk-bentuk intervensi gitu ya, terapi dari terapis gitu yang diperlukan gitu, atau yang pastinya sudah pernah Mbak Eta lakukan nih gitu ya dalam mendampingi anak-anak dengan ASD. Silakan Mbak Eta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MT Anita Ontari. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Alex, Mas Adino, Mas Maya, Mbak Maya, Mbak Linda, dan semua yang terlibat. Terima kasih atas atensi yang diberikan kepada saya. Ya, untuk autism spectrum disorder ya, kami di sini sebagai GPK, guru pembimbing khusus yang ada di SMPN 191 Jakarta. Nah, di sini sekolah ini termasuk sekolah inklusi ya, Mbak, ya Bapak Ibu semua. Nah, seperti kita ketahui sendiri, autism spectrum disorder itu gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang mempengaruhi sistem saraf. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan yang tadi Mbak Ayu bahas, genetik dan lingkungan. Nah, secara autis ini, ya karena kita di lapangan, autis itu dibagi menjadi 2, autis aktif dan pasif. Nah, kalau misalkan kita menemui autis yang aktif, kita senang Mbak, karena apa? Dia dapat berinteraksi, ya kan, dapat berkomunikasi, ya melalui gurunya atau teman-temannya. Tapi kalau misalkan pasif, nah itu agak susah. Karena apa? Dia diam. Kita tanya diam, ya kan? Dan demennya menyendiri. Nah, karena kita selalu pancing. Nah, kalau yang pasif kita pancing, kalau misalkan dia sedang makan kita pancing nih, apakah dia marah? Nah, karena kita pengen tahu sejauh mana sih anak autis ini marahnya sampai mana gitu. Sehingga seandainya kalau misalkan ada apa-apa kita bisa, oh, ini caranya seperti ini gitu. Nah, untuk autis sendiri itu memiliki imajinasi. Ya, ketertarikan atau yang terdiri dari dia senang fighting, bertepuk tangan, ya kan, seperti yang tadi Mbak Ayu sempat bilang tuh.
Misalnya mungkin dia suka kapal terbang, jadi seakan-akan saat belajar dia tiba-tiba dia berimajinasi sendiri gitu. Kemampuan untuk berkomunikasi juga mengalami kesulitan. Dan autis itu terpola ya untuk jadwalnya, sehingga itu kepada orang tua biasanya terjadwal Mbak, dari misalkan dia bangun, dia tidur, pulang sekolah, belajar, sampai dia tidur malam itu terpola. Nah, karena anak autis emang seharusnya seperti itu, terpola. Sehingga kalau misalkan ada dalam waktu misalkan yang tadinya dia habis belajar dia ada sempat bermain, terusnya tidak bermain. Nah, itu untuk kegiatan sehari-harinya bisa kalau misalnya kita bahasanya oleng ya kan? Ya bisa nggak sesuai sama jadwal yang tertera gitu. Nah, untuk pola makan dan diet itu sendiri itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu semua ya. Karena pola dan diet itu sangat mempengaruhi, apalagi dengan keadaan di sekolah, ya kan? Karena dan tadi kan Mbak Ayu sempat bilang itu diet gluten dan casein ya. Nah itu kasein ya, yang casein gula itu berpengaruh. Nah mie juga Bapak Ibu semua, mie goreng itu berpengaruh, mie goreng, coklat, ya kan? Susu, tepung-tepung itu sangat berpengaruhi. Karena sempat ada anak kami yang seperti itu, dia makan coklat yang mungkin dia ulang tahun pengen coklat, nah dikasih tuh, padahal cuma sedikit porsinya, tetapi efeknya apa Mbak? Dia jalan dari atas itu kita santai baik, dia naik turun, jadi istilahnya buat bikin geger satu sekolah. Itu karena apa? Efeknya apa? Itu karena diberikan coklat itu. Poin dan istilahnya dari awal itu dia dari rumah udah nggak baik, ya udah tidak baik, jadi sehingga mengefekkan, jadi semua kegiatan karena dia dari awal dia sudah tidak baik, jadinya kesananya berpengaruh gitu ya. Jadi untuk susu sapi, tepung, coklat, mie itu, nah dan juga buah. Nah buah ini Mbak ya, buah juga berpengaruh, buah yang dapat berubah bentuk, berubah warna, seperti apel, seperti pir. Nah itu mempengaruhi untuk autism spectrum disorder ya. Nah untuk pengalaman ya, jadi semua yang untuk autism spectrum disorder itu ada pengalaman ya, sedikit pengalaman nih Mbak ya, Mbak Linda ya. Pengalamannya itu saat anak itu mendengar suara sari roti ya kan, ada suara sari roti, tiba-tiba dia langsung teriak histeris, langsung dia marah-marah, mau keluar ke sekolah gitu, karena dia mendengar suara sari roti atau nggak suara yang ngekok, nah ya kan, suara roti. Nah makanya itu tadi si Mbak Ayu sempat bilang dia peka antar suara. Nah karena suara anak autis sendiri sangat sensitif pendengarannya Mbak, ya kan, radius berapa meter dia udah sampai peka, ya kan, kayak suara ambulan, ya kan, padahal dari ujung istilahnya lampu merah dia udah mungkin usaha ngebatin kali ya Mbak ya, suaranya kok sampai ini gitu. Nah pengalaman saya juga Mbak, sewaktu saya hamil anak pertama, saya dekat dengan anak autis. Nah anak autis itu kan komunikasinya susah dalam berbicara. Jadi semakin hari kan perut semakin membesar. Tapi dia tiba-tiba datang ke saya, meluk usap-usap perut saya. Kenapa? Saya bilang karena dia susah berkomunikasi, ya kan? Dia cuma bilang senyum. Kenapa? Perut ibu gede ya. Ada dedeknya, doain ya. Nah, saya selalu seperti itu. Nah, selang berapa hari dia masuk ketemu saya lagi. Dia bingung. Kenapa? Besar ya? Iya, doain ya. Iya. Jadi dia biarpun dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi dia untuk ini loh maksud aku begini ya. Mungkin istilahnya untuk bahasa tubuhnya ya Mbak ya, untuk bahasa tubuh. Karena kita mungkin sehari-harinya berkomunikasi dengan anak autis, jadi sehingga oh kamu kenapa? Biarpun dia nggak bisa ngomong, cuman begitu doang, tapi kita mau makan, nunggu mama, sebentar ya tunggu. Nah, dia paham gitu. Nah jadi dan juga untuk anak autis Mbak di sekolah kami, alhamdulillah untuk anak autis 2 tahun kemarin itu ada yang masuk di Universitas Trisakti ambil hukum Mbak. Dia ya sekarang balik lagi tergantung orang tuanya dan juga pola dari kita semua. Jadi pelan-pelan, bukannya untuk
autis sudah bisa sembuh ya kan. Tapi pelan-pelan, maksudnya semakin bertambahnya umur, semakin bertambah ya dewasa, semakin dia berpengaruh. Oh ini loh dia berinteraksi sudah mulai cakap, dia sudah tahu malu loh gitu loh, tahu oh ya saya nggak boleh begini nih, saya bisa tahan ya gitu. Jadi untuk pengalaman sejauh ini sih alhamdulillah ya Mbak ya, untuk sejauh ini alhamdulillah untuk anak autis kami di sekolah kami alhamdulillah tertangani dengan baik gitu ya. Cukup singkat dan jelas Ya, dari nanti kami kita ya Mbak akan ya, nanya-nanya banyak ya. Untuk kekurangannya mohon maaf Mungkin aku mau ya. menambahkan bagi teman-teman yang belum familiar dengan tadi istilah gluten ya, yang tadi disebutkan dengan oleh Mbak Ayu juga Mbak Eta, gluten itu adalah salah satu komponen dari pati tepung yang mana memang kecenderungannya orang Asia itu juga memang banyak yang intoleran dengan gluten gitu, dan dari risetnya juga ternyata gluten ini berpengaruh pada kondisi fisik dari pencernaan dan kondisi fisiknya individu dengan autism gitu ya. Begitu Mbak Ayu, betul kan? Ya, jadi teman-teman supaya nggak bingung gluten itu adanya di mana? Gluten itu seperti apa? Nah, gluten itu ada di produk-produk pati tepung terigu gitu. Jadi makanya tadi Mbak Eta juga sampaikan bahwa anak-anak dengan autism dihindari untuk makan mie gitu ya, mie yang terbuat dari tepung terigu. Gitu. Tapi bukan mie yang dari tepung beras ya Mbak ya, karena kan beda. Iya, benar. Gitu. Ya. Jadi mie-nya juga mie tepung terigu gitu. Terus kue-kue gitu ya, kue-kue yang dari terigu gitu. Jadi memang dari gluten itu adanya ada di pati dari tepung. Wah, menarik banget nih. Dan sudah banyak nih yang mau bertanya di kolom chat. Oke, kita mulai bacakan ya. Boleh. Dari Jovita. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Aku ingat, nah iya kan, untung ingat. Saya sering mendengar istilah tantrum dan meltdown pada anak dengan ASD. Apakah kedua hal tersebut sama? Mohon penjelasannya. Mungkin ini lebih ke Mbak Ayu ya. Boleh Mbak Ayu dibantu? Oke, tadi tantrum sama apa? Meltdown. Mbak? Meltdown. Oh, meltdown. Oke. Nah, saya coba jawab ya. Nanti mungkin kalau ada yang kurang Mbak Eta atau Mbak Linda boleh tambahin. Oke, kalau tantrum itu adalah sebuah perilaku di mana anaknya ini menunjukkan emosi yang meledak-meledak atau bahkan bisa menunjukkan ke perilaku anarkis seperti memukul dirinya sendiri, memukul orang lain gitu, atau kalau misalkan kita ambil gampangnya itu semua anak itu pasti mengalami yang namanya tantrum, bukan hanya anak ASD saja ya. Cuman anak-anak yang tidak mengidap ASD mungkin lebih bisa ditenangkan lebih mudah gitu. Anak-anak ASD yang mengalami tantrum itu akan lebih sulit karena mereka tidak bisa kan. Anak-anak biasa itu tuh mereka bisa kita tanya, adik kenapa gitu kan. Biasanya kalau misalkan mau lihat itu kalau misalkan anak-anak nggak dibeliin mainan, nah itu misalnya dia ngamuk-ngamuk bahkan lewat toko mainan bisa guling-gulingan di depan tokonya, nah itu bisa kita sebut dengan tantrum. Nah anak-anak SD mengalami yang namanya tantrum juga. Kemudian meltdown, biasanya meltdown ini kondisi emosi di mana mereka benar-benar merasa sedih atau terpuruk banget gitu. Itu kalau saya ketahui ya, mungkin bisa ditambahin Mbak Eta atau Mbak Linda. Dia jadi anak-anak yang mengalami meltdown ini akan ketika merasa dirinya rendah atau misalkan aku tidak bisa gitu atau menyalahkan dirinya, itu anak-anak yang ASD ini akan lebih jauh lebih terpuruk dari anak-anak biasanya. Gitu, makanya mereka kalau sedih-sedih banget gitu kan. Jadi benar-benar kamu kenapa? Enggak, padahal mungkin temen misalkan contoh diledekin sama temennya gitu. Misalkan diapain sama temennya. Hal-hal yang menurut kita biasa aja sih, tapi menurut mereka itu sangat berarti. Akhirnya mereka menciptakan diri mereka ini salah atau tidak berharga, biasanya seperti itu. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada tambahan dari Mbak Eta. Silakan.
Ya menambahkan dari Mbak Ayu, ya untuk tantrum itu sendiri ya biasanya di sekolah kami kalau tantrum kita biasanya langsung skip di ruang itu ya Mbak ya. Kalau misalkan tadi yang ya benar tadi yang Mbak Ayu bilang kalau misalnya udah sedih banget makanya orang tua biasanya kita selalu kasih tahu, kasih pengertian ya, kamu hari ini sekolahnya baik ya, jadi udah tertanam dari rumah. Kamu yang baik-baik ya, nggak boleh nakal ya, harus senyum ya, harus bahagia ya. Nah, itu selalu support sistem imun ya, maksudnya imun booster bagi anak-anak autis itu sendiri, gitu Mbak. Gitu sih. Dikasih afirmasi positif ya Mbak Eta ya? Iya, benar. Dikasih afirmasi positif, jadi sehingga anak tersebut pulang juga senyum, ya kan, jadi istilahnya di sekolah alhamdulillah lancar gitu Mbak. Benar. Oke, thank you banget. Jadi menyimpulkan dari Mbak Ayu dan Mbak Eta tadi bahwa meltdown dengan tantrum itu berbeda ya. Tantrum itu adalah kondisi di mana ketika anak kesulitan untuk mengekspresikan emosinya dengan perilaku yang proper gitu ya. Nah, sedangkan meltdown itu lebih kepada ketika anak merasa overwhelmed atau overload gitu ya, kayak cangkir itu emosinya tuh terlalu penuh gitu, akhirnya dia meleleh gitu ya, meltdown sampai jadinya dia tidak berdaya untuk mengelola emosinya sendiri dan akhirnya tampilannya mungkin lebih banyak kayak anak nadal mungkin nangis gitu ya Mbak ya. Memang tadi Mbak Eta sampaikan juga butuh afirmasi dan sebagainya. Oke, thank you. Kita lanjut ya, masih pada penasaran nih soalnya pengen. Oke, banyak sepertinya Mbak yang bertanya. Banyak pertanyaannya. Oke, permainan apa yang direkomendasikan untuk anak HSD? Terus pertanyaan keduanya ini dari satu orang nih ya, dari Fahrunisa. Yang pertanyaan keduanya adalah ketika di sekolah inklusi sebaiknya satu shadow teacher maksimal pegang berapa anak? Jadi ini lebih ke Mbak Eta ya. Untuk permainan apa sih yang direkomendasikan buat kita berinteraksi sama anak ASD dan juga ketika di sekolah sebaiknya shadow teacher-nya tuh perbandingannya berapa? Silakan Mbak Eta. Ya, baik, menjawab untuk pertanyaan ya. Untuk biasanya untuk permainan untuk anak autis disorder itu biasanya kita menggunakan puzzle, di mana anak autis itu sendiri kan senang ya dengan mengotak-ngotik kayak misalkan Rubik. Nah, itu biasanya kita sediakan karena dia kayak demen permainan yang menyusun gitu, terusnya menyesuaikan bentuk dengan berbagai macam pecahan gitu. Terusnya untuk shadow teacher itu sendiri biasanya kalau di SD ya Mbak ya, kalau di SD itu kan kami kan biasanya megang SMP. Untuk shadow itu biasanya saya megang 6 sampai 6 sudah juga terlalu banyak ya, 6 anak ya. 6 anak per shadow teacher. Biasanya kalau misalkan di SMA itu shadow teacher-nya satu GPK untuk satu anak gitu. Karena lingkupnya sudah dewasa, ya kan? Karena dia sudah masuk SMA. Sedangkan kalau misalkan di SD itu biasanya satu bisa mencakup 6 atau 5 atau 6 orang anak gitu. Itu sih Mbak untuk shadow teacher itu sendiri ya. Karena di SMA atau SMK itu biasanya untuk shadow sudah tidak digunakan. Karena apa? Karena dia sudah harus mandiri. Nah, karena makanya di SMP itu harus dibimbing benar-benar untuk kemandiriannya, sehingga di SMA, SMK itu berharap untuk bisa sendiri tanpa harus ada shadow teacher yang membantu begitu. Oke. Coba untuk saya izin nambahin mungkin ya, menambahkan Bayu ya. Bayu ada yang mau ditambah nggak? Iya, terkait dengan permainan tadi kan Mbak Eta bilang puzzle, tapi di sini kita lihat tahapan si anaknya dulu sih sebenarnya. Tahapan si anak. Kalau misalkan kira-kira dia belum bisa fokus duduk tenang, itu berarti permainan yang melatih mereka untuk bergerak apa dulu nih gitu. Misalkan main hula hoop atau bermain di outdoor gitu. Nanti kalau misalkan sudah terkontrol baru kita pindahkan lagi ke permainan yang seperti puzzle gitu. Karena kalau misalkan masih awal-awal istilahnya belum dikirim ke sekolah, itu tuh mereka sulit untuk dikasih puzzle, itu pasti buang sama mereka, pasti benar-benar acak-acak gitu.
Kalau misalkan sudah bisa fokus duduk tenang, bisa kita kasih itu. Cuman kalau misalkan belum, mungkin kasih permainan-permainan yang memang membutuhkan tenaga atau gerak tubuhnya ini tuh diperlukan di permainan itu. Contohnya pakai lompat tali, main hula hoop gitu. Makanya di beberapa sekolah-sekolah luar biasa itu kan banyak permainannya ya. Bukan hanya kayak susun balok dan lain-lain, ada permainan-permainan yang hula hoop dan lompat tali gitu. Jadinya kita sesuaikan dulu dengan tahap atau tingkat ASD-nya anak ini. Karena kan tingkat ASD-nya ada yang ringan, Beda-beda, sedang, ya. dan berat gitu. Jadi bisa kita sesuaikan dengan itu kalau mau menentukan permainannya. Gitu aja mungkin tambahan dari saya. Oke, thank you. Nah, terkait dengan tingkatan kondisi autism, ini pertanyaan berikutnya terkait hal tersebut nih. Apakah ada tingkatan autism? Jika ada, apakah bisa dijelaskan? Mungkin nanti Mbak Ayu minta tolong jelasin, tapi secara singkat aja ya, karena kalau dijelasin cut point-nya nanti jadi panjang gitu. Karena saya melihat beberapa anak memiliki beberapa gejala yang berbeda, kategorinya sama. Silakan Mbak Ayu. Oke, tadi yang udah saya bilang ada tingkatannya, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Ngebedainnya gimana? Kalau misalkan yang ringan itu dia masih bisa kita ajak komunikasi, masih bisa tadi bilang Mbak Eta aktif ya mungkin ya, dia masih bisa untuk ngomong walaupun tidak beraturan cara ngomongnya. Terus masih gerakannya itu belum parah banget, maksudnya gerakan misalkan menggerakkan tangannya, goyang-goyangin badannya itu belum terlalu parah banget. Nah, kalau sedang itu dia sudah mulai menuju ke berat kan. Kalau sedang ini dia bisa berkomunikasi tapi mungkin tingkatannya, levelnya udah berkurang dari yang ringan. Kalau misalkan berat itu anak-anak yang mungkin tadi contoh videonya, video yang tadi saya tampilkan itu termasuk ke berat, di mana mereka sulit untuk berkomunikasi itu benar-benar nggak bisa ngomong apapun, bahkan cuman kayak teriak suara gitu aja. Terus gerakan tubuhnya itu sering banget. Jadi kalau bisa ngebedain tingkatannya itu dari gerakan tubuhnya, kalau yang berat itu tuh durasi, intensitasnya itu tuh sangat sering kalau misalkan anak ASD yang berat. Jadi bisa dilihat ya dia selalu bergerak, tangannya selalu bergerak gitu. Kalau misalkan yang ringan bergerak sih, tapi nggak sesering itu. Gitu. Jadi memang untuk menentukan ringan, sedang, dan beratnya memang perlu konsultasi sama ahlinya. Mereka yang ahli untuk menentukannya. Gitu. Kita nggak bisa yang menentukan sendiri. Mungkin jawaban saya itu aja Mbak Linda. Oke, mungkin nanti kalau misalkan pengen tahu lebih detail soal cut point dan sebagainya, bisa diskusi langsung ya dengan Mbak Ayu gitu, supaya bisa lebih detail membahasnya. Oke, lanjut nih. Ketika memasuki puber, bagaimana ya Kak teknis untuk memberikan pemahamannya? Tapi berarti lebih ke sex education ya. Mungkin Mbak Eta ini ya yang lebih banyak berinteraksi dengan remaja autism. Ketika masuk puber gimana nih Mbak Eta? Ya, bantu menjawab untuk anak autis yang masuk puber ya, biasanya kita koordinasikan dulu dengan orang tua Mbak ya. Jadi misalkan kalau misalkan yang untuk perempuan mah ya kita nanya sudah ini belum, sudah masuk pubertas belum ya kan, sudah haid belum. Nah dari situ dari rumah kita juga bantu mamahnya untuk mah ayo sama-sama, mama juga ajarin, kita juga di sekolah diajarin, jadi sama-sama. Jangan sampai jomblang sebelah, jangan sampai istilahnya gurunya yang lo kok dikasih istilahnya dikasih pengertian tapi malah tidak dipraktekkan begitu. Jadi kita sama-sama saling-saling. Jadi kayak misalkan di rumah mamahnya, ini loh caranya begini ya nak ya. Nah di sekolah juga mungkin kadang kalau misalkan di sekolah pengalaman ya Mbak ya, kalau untuk di sekolah anak autis tersebut misalkan aduh dia lupa atau bagaimana, dia langsung ya biarpun dia tidak bisa, ini dapat ya udah kita bantu untuk ke kamar mandi ya kan, ini loh seperti ini bisa ya sendiri ya. Jadi kita sama-sama untuk orang tua seperti ini loh caranya gitu loh Mbak Maya, Mbak Linda. Oke, Mbak bisa ditambahkan
sudah cukup sih itu aja. Mungkin lebih ke ini aja sih, kasih edukasinya yang ringan-ringan aja ke anak-anak autis ini. Contohnya kalau misalkan saya sering lihat itu dikasih video-video yang misalkan ringan-ringan kayak lagu-lagu disentuh boleh. Jadi di situ menjelaskan bagian mana saja yang boleh disentuh. Terus edukasi ke orang tua. Nah, kita sebagai guru juga harus care sama anak, apalagi kalau yang sudah puber-puber ini kita harus kasih tahu. Mereka paham nggak sih Mbak Ayu? Saya nanti ngomong percuma aja, mereka paham kok. Tapi memang perlu diberitahu pelan-pelan dan contoh yang nyata gitu. Mereka nggak bisa kita omongin, kamu jangan gitu ya gini, nggak bisa. Mereka tuh kita harus pelan-pelan ngasih tahunya. Nanti kalau kamu gini, ayo dipakai dulu pembalutnya. Contohnya kalau misalkan yang mens ya, caranya begini-begini gitu. Jadi lebih telaten lah istilahnya untuk ngasih edukasi ke anak-anak ASD itu sendiri. Oke, tantangannya menjadi levelnya level up ya, jadi naik. Ya, harus lebih sabar Mbak Linda. Ya, daripada sex education untuk anak-anak neurotipikal ya kalau. Ya. Oke, berarti mungkin ini bisa jadi usulan topik berikutnya ya buat webinar tentang pubertas pada individu dengan ASD nih. Oh, boleh. Nitip colek-colek buat tim Mas Teddy. Menarik nih. Oke. Mungkin masih agak bertanya-tanya ya tadi Aditya Sulaksana terkait dengan teknis memberikan pemahaman, tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mbak Eta adalah memberikan edukasi ya, teknis ya, lebih kepada edukasi teknis dan membantu anak untuk mengenali sensasi tubuh yang dia rasakan gitu. Jadi tahu, oh kalau saya mau merasakan ini maka saya harus melakukan ini, dan itu perlu repetisi ya berarti ya. Untuk membangun kebiasaan gitu. Nanti untuk detailnya lagi nih, ini menarik sekali. Nanti boleh nih Mas Teddy diadakan webinar lanjutan. Oke, berikutnya ada Rizka Dwi mau bertanya, saya memiliki siswa SMA yang ASD yang dimana cukup sulit untuk mengikuti kegiatan berkelompok. Bagaimana cara mengajak siswa ASD tersebut untuk ikut berkegiatan berkelompok dengan teman sebayanya? Karena siswa tersebut lebih senang menyendiri daripada bergabung dengan teman-temannya. Padahal guru pendamping khususnya ada dan teman-teman sudah mensupport untuk mengajak. Wah, ini agak menyinggung yang tadi Mbak Ayu jelasin ya, gitu bahwa anak-anak dengan ASD ini ketika merasa tidak fit in maka lebih memilih untuk beraktivitas sendiri. Menyendiri. Oke, dari mungkin Mbak Ayu dulu mau memberikan tanggapan, jawaban sebelum nanti kita lanjut ke Mbak Eta nih yang di sekolah. Benar-benar. Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, dia belum bisa bekerja secara kelompok, berarti di bagian interaksi sosialnya dia belum tuntas. Itu masih ada hambatan-hambatan yang terjadi di interaksi sosialnya. Apa aja hambatannya? Pertama, berarti dia belum merasa nyaman sama kelompoknya itu. Kedua, kita make sure dulu apakah si anaknya ini mengalami yang namanya bullying atau tidak. Gitu, karena biasanya hal itu terjadi kalau misalkan anaknya ini sekolah di sekolah-sekolah, kalau kita sebut inklusi ya, gabung sama sekolah anak-anak biasa, terus gabung sama anak-anak biasa, terus ada anak dengan kebutuhan khusus, kita harus make sure dulu apakah dia mengalami namanya bullying atau tidak. Itu bisa saja. Atau ada hal-hal yang membuat si anak ini tidak tertarik dengan hal tersebut. Mungkin mereka menganggap gini, jadi uniknya anak-anak ASD ini, kalau misalkan mereka tidak tertarik terhadap hal itu, mereka tidak akan mau, gitu. Jadi kalau misalkan pendekatan kayak saya lagi mau pendekatan untuk asesmen sama anak-anak ASD ini, saya harus cari apa ya yang mereka suka. Contoh, oh anak ini, waktu itu saya pernah asesmen anak ini suka sama anime gitu. Anime, tapi sih diagnosisnya bukan ASD sih waktu itu. Jadi anak ini sukanya anime gitu kan. Saya coba untuk bahas tentang itu. Nah, barulah mereka membuka diri. Mereka mau deh untuk cerita. Tadinya diem aja, bahkan mau keluar, nggak mau ngomong sama saya.
Jadi ada hal yang tidak membuat mereka tuh menarik untuk terjun langsung di kelompok itu. 3 hal ini harus di make sure sama gurunya, sama mungkin shadow teacher-nya ya. Kenapa kamu nggak bisa ini? Takutnya sih 3 hal ini terjadi sama dia, makanya dia nggak mau gabung atau join sama kelompok itu. Itu mungkin dari saya itu. Mbak Eta boleh tambahin? Ya, menambahkan ya, Mbak Linda, Mbak Ayu. Ya, jadi untuk yang tadi saya bilang tadi, autis itu kan ada yang aktif, ada yang pasif, ya kan? Nah, mungkin ini yang tadi yang pertanyaan tadi yang pasif. Nah, biasanya tuh kami di sekolah sebelum anak-anak itu kan masa orientasi ya, masa orientasi siswa. Nah, biasanya tuh kita sendiri yang GPK ke teman-teman umum ya kan, yang bukan autis itu, yang umumnya kita bilang, teman-teman, ini loh kita ada sekolah kita kan sekolah inklusi. Nah, kita memperkenalkan itu, Mbak. Ya, kita memperkenalkan itu ke teman-teman lainnya. Teman-teman kita ada yang spesial loh. Nah, teman-teman, ini kita harus misalkan taruhlah Ani. Nah, kita harus berteman sama Ani karena Ani mempunyai kemampuan yang luar biasa gitu. Jadi mendekatkan diri kepada teman-teman sehingga anak yang normal tersendiri itu empati, Mbak, terhadap teman-teman yang anak autis ini di kelasnya. Nah, sehingga pengalaman di sekolah kami itu, jadi kita berbaur sama yang anak-anak normal, ya kan, memberitahu, ini kalau misalkan si Ani ini demennya ini, kamu selalu ini ya, ajakin Ani ya, misalnya kalau istirahat, ya kan, kalau misalkan kamu punya itu, ajak main Aninya. Nah, alhamdulillah Mbak, di sekolah kami, anak-anak autis ini demen berbaur ya kan, mungkin temannya itu aja, tapi istilahnya ayo ya, biarpun dia istilahnya nggak tahu itu siapa, tapi seenggaknya dia kalau ditegur dia mau nyaut ya, misalkan Ani apa kabar, iya, padahal begitu saja gitu. Jadi gurunya itu harus up sama anak-anak yang normal, ya kan, memberitahu bahwa kita ada teman-teman spesial loh, teman-teman ini harus dirangkul ya kan, kamu ini ajak bermain gitu, sehingga anak tersebut yang tadinya pasif pelan-pelan dia akan membuka diri, pelan-pelan akan dia juga mencari teman gitu. Oke. Berarti kalau menyambung dari Mbak Ayu dan Mbak Eta tadi adalah perlu ada pancingannya dulu ya untuk bisa menarik atensi dari anak-anak dengan ASD untuk bisa terlibat. Tapi kembali lagi ke tipikal dari anaknya, apakah dia tipikal yang memang cenderung aktif atau cenderung pasif, dan itu nggak bisa dipaksakan ya Mbak Eta ya. Mungkin lebih kepada memodifikasi bentuk tugasnya kali Mbak Eta, atau gimana Mbak Eta? Ya, kalau misalkan untuk yang pasif, biasanya emang karena menyendiri ya, demen menyendiri. Jadi kalau misalkan untuk berbicara tugas untuk akademik, itu hampir mirip semua Mbak. Mungkin kita yang lebih terlibat aktif, gurunya yang harus, ayo loh gitu ya. Begitu Mbak Linda. Pendekatannya aja jadinya ya yang berbeda. Baiklah, ini waktu kita sudah sangat mepet, boleh nggak? Tapi kalau kita ada satu aja ya pertanyaan terakhir yang sangat menarik ya. Oke. Untuk kondisi ASD, biasanya apakah juga disertai masalah sensorik? Silakan Mbak Ayu. Anak-anak ASD biasanya memang ada permasalahan di sensoriknya, betul. Ada. Makanya ketika saat di sekolah atau di lembaga-lembaga terapi, mereka memang dilatih untuk sensorik motoriknya. Gitu. Mungkin seperti motorik halus, sensoriknya bagaimana, itu memang dilatih karena anak-anak ASD memiliki permasalahan di sensorik motoriknya gitu. Oke, berarti memang anak-anak dengan individu dengan ASD itu memang memiliki problem sensorik yang pada akhirnya memang juga perlu diintervensi, karena itu kalau kita lihat di piramida proses belajar, sensorik itu kan yang paling dasar ya di piramida belajarnya gitu. Jadi mungkin itu juga tadi yang kenapa terapinya jadi butuh ada terapi sensorik gitu ya, nanti baru masuk ke behavior, itu karena memang kondisinya mereka atipikal ya, tidak sama dengan kita yang bisa meregulasi secara mandiri proses perkembangan sensoriknya, sehingga memang perlu dibantu ya untuk anak-anak dengan ASD.
Wah, menarik sekali. Aduh, teman-teman mohon maaf ya yang masih mau bertanya, mungkin nanti bisa japri langsung nih kalau mau nanya ke Mbak Ayu, bisa nanya kemana Mbak Ayu? Kemana ya? Bisa mungkin lewat Instagram saya, boleh. Boleh diketik kan di kolom chat, kayaknya teman-teman Boleh, banyak ketik yang di sini pengen nanya ya. nih Mbak Ayu. Boleh. Ketik Dan ya. Mbak Eta juga boleh kah? Iya, Teman-teman banyak juga iya, yang pengen siap. tahu soal Banyak ya, masih praktikalnya. banyak pertanyaan. Iya. Pertanyaan ke Mbak Ayu lebih kepada pengetahuan tentang Baik, Mbak ASD-nya, Linda. kalau ke Mbak Eta lebih kepada praktikalnya gitu ya di untuk proses belajar. Waktunya harus lebih lama Mbak Linda kalau mau kayak gini berarti. Iya, terlalu seru ya waktunya Iya, ya. Oke, nggak berasa ya, udah sebentar lagi. sambil menunggu Mbak Ayu dan Mbak Eta, ini teman-teman dari panitia dari HIMSI Banten juga nge-share kembali ya untuk link materi dan sebagainya. Oke, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banget buat Mbak Ayu dan Mbak Eta yang sudah berbagi, tapi agak dikejar-kejar, mohon maaf ya, karena seru banget. Ya, jadi teman-teman memang kalau boleh disimpulkan secara singkat saja, tadi kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ASD gitu ya, atau autism disorder, dan hari ini kita lebih spesifik membahas individu ASD di usia anak gitu ya, sampai remaja. Kemudian ada ternyata beberapa perilaku-perilaku yang stereotip atau perilaku-perilaku yang umum muncul pada anak-anak dengan ASD yang kita bisa ketahui sejak dini. Jadi kalau misalkan para orang tua atau guru melihat perilaku-perilaku tersebut pada anak-anak kita, akan sangat baik kalau langsung dinotis dan kita konsul gitu ya kepada profesional, entah itu ke dokter anak atau ke psikolog gitu, supaya early detection, early intervention ya gitu. Terus berikutnya juga ternyata anak-anak ASD ini mereka juga punya kemampuan loh untuk bisa berkembang, bisa berkarya, bisa berkarir di masa depan gitu. Ternyata di dunia pendidikan pun sekarang sudah lebih ramah kepada anak-anak ASD gitu ya. Sudah banyak juga rekan-rekan kita para terapis yang juga jadi guru pendamping di sekolah yang bisa menjadi support system utama untuk di sekolah, membantu anak-anak kita dengan kondisi ASD untuk menjalani proses belajar sehingga mereka bisa belajar dengan optimal meskipun cara belajarnya berbeda dengan anak-anak yang tidak. Kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Ayu dan Mbak Eta untuk ilmunya. Semoga sehat selalu dan nanti next time semoga berkenan untuk kembali berbagi lagi bersama kami di sini ya. Ya, atur aja Mbak Linda waktunya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Linda, terima kasih semuanya. Sama-sama, thank you. Mbak Linda juga makasih, Mbak Ayu, semuanya. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, sekarang saya akan mengembalikan acara kita kepada yang punya acara nih, kepada tuan rumahnya, kepada Mbak Sheila. Oke, terima kasih banyak Mbak Reta, Mbak Ayu ya atas pemaparannya yang sangat insightful. Jadi lengkap nih kita hari ini ya, Bapak Ibu rekan-rekan, dari teorinya dapat, dari sisi prakteknya juga kita dapat gitu ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan sama Mbak Ayu dan Mbak Eta tadi jadi pengetahuan, pemahaman, dan insight yang baru nih untuk kita semua, seperti itu ya. Terima kasih juga buat Mbak Linda yang sudah membantu kita memoderatori acaranya berjalan dengan baik dan lancar sampai di penghujung acara seperti ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan ya yang sudah hadir dari awal, dari pagi tadi ya, hingga di akhir acara pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita bisa menjadi pengetahuan baru dan bekal juga nih bagi kita ya untuk memahami sebenarnya apa itu autism spectrum disorder, bagaimana ciri-cirinya, intervensinya seperti apa, supaya kita bisa turut serta ya mengembangkan lingkungan yang lebih inklusif bagi teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang mungkin memiliki kondisi ASD tadi. Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mengisikan ya form evaluasi kegiatan yang sudah ada barusan dibagikan juga nih oleh Mas Adio di kolom chat kita. Bisa diisikan Bapak Ibu ya untuk masukan juga bagi kami
supaya ke depan-kedepannya bisa menghadirkan juga acara-acara, webinar-webinar psikoedukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Bisa diisikan Bapak Ibu ya, itu bentuknya adalah Google Form. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mensubmit, nanti juga akan otomatis terkirim untuk sertifikat para peserta, seperti itu. Sekali lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta semuanya, terima kasih. Saya mewakili dari tim HIMSI Banten mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada para narasumber kita ya, Mbak Ayu, Mbak Reta, pada moderator kita juga, Mbak Linda. Terima kasih juga Mbak Linda, dan pada Bapak Ketua HIMSI Banten kita nih, Mas Alex ya. Kalau masih ada, terima kasih banyak Mas Alex sudah memberikan sambutan tadi. Dan tentu saja tidak lupa terima kasih juga pada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian nih yang sudah hadir turut serta meramaikan acara kita pada siang hari ini. Nantikan rangkaian acara psikoedukasi HIMSI Banten lainnya. Senang dapat bertemu ya dengan Bapak Ibu rekan-rekan semua, walaupun masih via daring nih, kita via Zoom. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kebersamaan kita. Baiklah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada acara HIMSI Banten yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mbak Linda, Mbak Ayu, Mbak Sila, Mas Adi, Mas Alek. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama, terima semuanya. kasih Mbak Ayu, Mbak Reta, Mbak Linda, makasih ya. Izin live ya, Om Adio, Mbak Sela, dan teman-teman. Terima kasih Mas Ale. Ya. Silakan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan peserta sudah boleh meninggalkan Zoom meeting-nya. Jangan lupa untuk diisi dulu ya form evaluasinya yang sudah dibagikan di kolom chat.